Shalom. Selamat pagi. Pada saat pagi hari ini kita akan melanjutkan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan terambil di dalam Yosua pasal 3 ayat 5 berkata demikian. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Seperti kita ketahui bersama bahwa Yosua adalah seorang pemimpin yang menggantikan Musa. Musa adalah seorang pemimpin yang sangat karismatik. Musa adalah seorang pemimpin yang disertai oleh Tuhan begitu rupa. Dan pada saat itu Yosua menggantikan Musa untuk memimpin bangsa Israel. Bangsa Israel yang begitu kental dengan mengenal Musa, tahu tentang Musa, dan melihat perbuatan Tuhan menyertai kehidupan Musa. Bukan tidak mungkin pada saat itu ketika Yosua menggantikan Musa, bukan tidak mungkin bangsa Israel meragukan kepemimpinan Yosua pada saat itu. Dan kalau kita lihat bersama bahwa Yosua yang menggantikan Musa saat itu benar-benar satu masa yang tidak mudah. Banyak keraguan yang dihadapi oleh Yosua. Bangsa Israel saat itu begitu sangat ragu, apakah benar Yosua adalah seorang pemimpin yang disertai juga seperti halnya Musa disertai oleh Tuhan. Dan berdasarkan ayat ini kita bisa melihat, berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Yosua sebagai seorang pemimpin baru, dia percaya betul bahwa Tuhan menyertai kehidupannya dan penyertaan Tuhan itu akan nyata di dalam kehidupannya. Iman yang seperti ini adalah iman yang bukan sekedar iman yang ada di dalam benak, pikiran, dan hati. Dan kalau kita perhatikan Yosua pada saat memimpin bangsa Israel ini hendak menyeberang sungai Yordan, apa yang dilakukan oleh Yosua? Yosua sebagai seorang yang beriman, yang menggantikan Musa yang begitu disertai oleh Tuhan, dia percaya betul bahwa Tuhan juga menyertai kehidupannya. Dan ketika Tuhan menyertai kehidupannya, pasti Tuhan akan mengerjakan perkara besar di dalam kehidupannya. Apa yang diimani oleh Yosua itu terbukti ketika Yosua mulai bukan hanya percaya di dalam pikiran dan hati, tetapi Yosua mulai mengatur pasukannya untuk segera menyeberangi sungai Yordan tersebut. Pada saat itu Yosua masih melihat sungai Yordan masih mengalir seperti biasa, dan rakyat Israel atau bangsa Israel masih melihat sungai Yordan mengalir seperti biasa. Mereka belum menyeberang, mereka melihat kenyataan-kenyataan itu. Tetapi pada saat itu juga Yosua berkata, kuduskanlah dirimu sebab besok Tuhan akan itu menunjukkan kepada kita bahwa sungai Yordan masih sama seperti biasanya mengalir. Dan kata akan itu belum terjadi apapun. Dalam kehidupan kita orang beriman juga demikian. Kadang-kadang saat kita mempercayai sesuatu belum terjadi, sesuatu belum kita alami, sesuatu belum kita lihat kenyataan-kenyataan bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan berkarya, bagaimana Tuhan menyatakan kuasanya di tengah-tengah persoalan-persoalan kehidupan kita. Saat itu Yosua berkata, besok akan. Iman seperti ini harusnya juga kita miliki sebagai anak-anak Tuhan. Kita percaya bukan hanya sekedar apa yang ada di pikiran dan hati, tapi kita percaya itu berarti juga kita bertindak sama seperti Yosua, bertindak mengatur pasukannya untuk segera menyeberang. Dan apa respon Tuhan terhadap iman Yosua yang demikian? Coba kita perhatikan di dalam Yosua pasal yang ketiga ayat yang ke-7 berkata demikian. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Ini pernyataan Tuhan, respon Tuhan terhadap iman daripada Yosua.
Ketika Yosua percaya bahwa Tuhan akan bekerja, Tuhan akan berkarya di tengah-tengah perjalanannya menyeberang sungai Yordan itu. Dia mengatur pasukannya dan respon Tuhan berkata bahwa pada hari ini aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh bangsa Israel supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa. Keraguan bangsa Israel tentang penyertaan Tuhan kepada Yosua, Tuhan nyatakan pada saat itu. Tuhan tunjukkan bahwa bukan hanya Musa yang dia sertai, tetapi Yosua ketika memimpin bangsa Israel, dia juga sertai. Dan Tuhan berkata, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikian aku akan menyertai engkau. Dan penyertaan Tuhan ini Tuhan tunjukkan betul dan Tuhan nyatakan di dalam Yosua pasal 3 ayat 13 dan 15. Yosua pasal 3 ayat 13, segera sesudah kaki para imam pengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan. Maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Dan ayat yang ke-15 berkata, segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam pengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepi selama musim menuai. Kita perhatikan di sini bahwa penyertaan Tuhan terjadi kepada orang yang beriman, bukan hanya, sekali lagi, bukan hanya di pikiran dan hati percaya kepada Tuhan, tetapi diwujudkan di dalam tindakan kehidupannya. Dan ini dinyatakan oleh Tuhan. Dan kalau kita membaca dengan teliti ayat ini, sungai Yordan tersebut tidak berhenti dalam 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Ayat ini memberikan penjelasan kepada kita. Sungai Yordan itu sebak sampai meluap sepanjang tepinya selama musim menuai. Selama musim menuai. Artinya Israel bisa melihat penyertaan Tuhan itu bukan sehari, 2 hari, bahkan seminggu. Bisa sebulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Realita kenyataan bahwa sungai Yordan itu terputus, berhenti, mengalir ke hilir, itu terjadi di hadapan mereka. Oleh sebab itu, hari ini, pagi hari ini, kita sebagai anak Tuhan, mari kita percaya kepada Dia. Sungguh-sungguh kita percaya kepada Dia, bukan hanya sekedar percaya di dalam pikiran karena kita tahu tentang firman Tuhan. Bukan hanya percaya di dalam hati karena hati kita mempercayai Tuhan, tapi kita percaya baik pikiran hati kita wujudkan di dalam tindakan kehidupan kita. Maka kita akan melihat pertolongan Tuhan, perbuatan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita sendiri. Amin. Mari kita datang pada Tuhan Yesus. Kami bersyukur kepada Engkau Tuhan. Iman Yosua memberikan pelajaran kepada kami bahwa kami percaya bukan hanya ada di dalam hati dan pikiran kami, tetapi berbuah di dalam tindakan-tindakan kehidupan kami. Dan ketika kami berbuah dalam tindakan-tindakan kehidupan kami, Tuhan Allah yang penuh kasih dan rahmat, Engkau meresponi semuanya itu dengan indah. Iman Yosua dinyatakan di hadapan bangsa Israel. Hari ini juga kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk umat-umat-Mu yang ada di COTW Tuhan. Berkati iman mereka, tumbuhkan iman mereka, nyatakan iman mereka di dalam kehidupan sehari-hari mereka. Sehingga mereka melihat terobosan demi terobosan terjadi di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa kami. Haleluya. Amin.